Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka wa syarri ma indana. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi halaman 18. Di atas sifat-sifat salbiyah ada 5. Pertama, qidam, artinya terdahulu tanpa permulaan. Kedua, baqa, kekal. Ketiga, mukhalafatuhu lil hawadisi, artinya berbeda dengan yang baharu atau makhluk. Yang keempat, qiyamuhu binafsih, berdirinya yakni keberadaannya, sifat-sifatnya dan perbuatannya dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari selainnya. Yang kelima yaitu wahdaniyat, artinya esa, tunggal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat-sifat ma'ani ada 7. Pertama, qudrat, artinya berkuasa. Kedua, iradat, artinya berkehendak. Ketiga, ilmu, artinya mengetahui. Keempat, hayah, artinya hidup. Kelima, sama, artinya mendengar. Keenam, basar, artinya melihat. Dan ketujuh, ya artinya kalam, artinya berbicara. Kemudian sifat-sifat ma'nawiyah juga ada 7. Ya, pertama, Allah Qadir, artinya yang maha kuasa. Yang kedua, murid atau maha berkehendak. Ketiga, alimun, yang maha mengetahui. Keempat, hayyun, maha hidup. Kelima, sami'un, maha mendengar. Keenam, basirun, maha melihat. Dan ketujuh, mutakalimun, maha berbicara. Dengan perkataan yang sudah ada sejak dahulu kala, tidak menyerupai perkataan makhluk tanpa huruf dan tanpa suara, seperti halnya Allah mendengar tanpa telinga, ya, melihat tanpa mata. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini. Adapun sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kebalikan daripada sifat-sifat wajib. Mustahil bagi Allah segala kekurangan yang tidak patut bagi kemuliaan dan kesucian kesempurnaannya. Sifat jaiz atau boleh bagi Allah yaitu melakukan segala yang mungkin atau tidak melakukannya sesuai kehendaknya. Memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki, menyesatkan siapa yang Ia kehendaki, memberi siapa yang Ia kehendaki, dan mencegah siapa yang Ia kehendaki. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, tetapi merekalah, yaitu kita, hamba Allah, yang akan ditanya. Nah, itu. Jadi walhasil, ya, mengenai sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ini, ya, sudah diterangkan, yaitu ada 20, dan yang mustahil adalah 20 juga, dan 1 yang harus. Jadi semuanya ada 41. Nah, yang berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku hamba Allah yang
meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita meyakini, mengimani sifat-sifat Allah yang wajib. Nah, seperti ada semalam sudah wajib kita di hati kita bahwasanya ada di alam semesta, hakikatnya adalah Allah yang menciptakan. Zahirnya ciptaannya, hakikatnya adalah di sana ada yang Maha menciptakan. Nah, itu harus ada pandangan ke sana. Ya, kemudian kidam, Allah tidak berpermulaan, kita ada permulaannya. Nabi Adam atau melewati Nabi Muhammad nurnya, atau daripada orang tua mama abah, nah itu. Tapi Allah tidak bermulaan. Kemudian Allah bersifat baka kekal, Allah selamanya tidak akan binasa, tapi seluruh ciptaannya akan binasa kecuali yang dikehendakinya. Nah, jadi dari sini kita harus meyakini kita akan kembali kepada Allah, artinya akan meninggal dunia. Nah, itu. Kemudian Allah bersifat makhlaqatul hawadis, tidak menyerupai dengan makhluknya. Maka jangan sekali-kali kita ada meyakini ya di alam dunia ini ada menyerupai daripada ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu bisi tangan, ya bisi tempat di langit atau di aras, nah itu kada boleh lah. Ya, kalau menyerupakan dengan manusia berarti lain Tuhan. Namanya Tuhan itu Allah, ya tidak menyerupai dengan makhluknya. Nah, kemudian Allah bersifat wahdaniyat, ya esa, esa pada zatnya, kada ada yang menyerupai sifatnya, ya rahmatnya, keampunannya, semuanya perbuatan tidak ada yang menyerupai, yang hanya hakikatnya satu perbuatan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi hebatnya Nabi kita Muhammad tuh jadi Allah yang langsung memberikan nama Rasulullah itu seperti namanya. Nah, Allah bersifat rahim, Rasulullah diberikan Allah namanya Teta Rahim. Allah Rauf, ya, maka Allah berikan tetal Nabi kita Muhammad sebagai Rauf. Bil mu'minina raufur rahim. Nah, Nabi Muhammad SAW itu Allah Ta'ala hendak tahu kalian wahai hamba-hambaku, dengan orang-orang beriman hamba-hambaku, dia sangat kasih sayang dan sangat, nah itu lemah lembut. Nah itu. Nah, padahal di Quran laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ini Allah menceritakan tentang bagaimana sifat kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Berarti Allah iya memperingati juga, Allah Ta'ala maulid ya, membacakan sejarah. Nah itu Allah aja memuji Rasulullah, kita manusia kadang memuji Rasulullah lah. Nah itu luput. Cuma pujian yang bukan menjadikan Rasulullah menjadi Tuhan. Nah, itu ada boleh. Sebagaimana ya, Nabi Isa itu kaumnya ya, mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Nah itu yang kada boleh. Tapi kalau kita memuji Nabi Muhammad SAW semata-mata hanya melaksanakan daripada perintah Allah yang Allah saja merintahkan untuk memuji kekasih Nabi Muhammad, maka kita pun memuji Rasulullah SAW. Bagaimanapun pujian, maka hakikatnya kita itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Rasulullah, hakikatnya memuji Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang merintahkan untuk kita bergembira, untuk kita memuji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua pujian ya yang kita puji untuk Nabi Muhammad itu kebaikannya bagi orang yang memuji. Nah itu. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala bersifat juga kudrat, artinya kuasa. Nah, artinya kita berarti lemah itulah. Nah, itu. Kemudian bersifat iradat, berkehendak, berarti kita ya kita bisa kehendak, hakikatnya itu kehendak daripada Allah. Tapi yang mudah-mudahan kehendak kita ini yang bagus-bagus saja, dibimbing Allah ke majelis ilmu untuk artinya kebaikan. Nah, itu. Yang sampai ada kehendak yang kada bagus. Nah,
Kemudian Allah bersifat mengetahui. Nah, apa yang kita ketahui hakikatnya itu adalah pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat, Allah bersifat melihat. Kita bisa melihat, ingat kita bisa melihat dengan izin, mendengar demikian, berbicara. Nah, hendaklah kita yakini di hati kita setiap kita ada kekuatan, kehendak, ya, mengetahui, berbicara, mendengar, melihat, itu hakikatnya kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan memadahkan manusia itu Tuhan. Nah, kisah kalau di guru itu kisah manusia ini menunjukkan kisah ada yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu atau penampakan. Iya. Bayang menunjukkan ada orangnya. Ya kan ada bayang. Ada bayang kalau mungkin kada ada orangnya. Pasti ada orangnya. Nah, tapi kada kelihatan. Nah, berarti pasti ada bayangan siapa kada mungkin. Nah, apalagi alam semesta ini yang besar pasti ada yang maha menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi walhasil ya setiap kita yang meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang tidak ada berhak di alam semesta disembah dengan sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita ada memadahkan di dalam hati kita ini ya sesuatu yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah taala yang wajib. Nah, jadi walhasil setiap kita meyakini bahwasanya segala kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan mustahil Allah taala bersifat kekurangan, maka itulah orang yang sudah memiliki makrifat. Nah, makanya ulama tidak bisa mengenal Allah kecuali Allah. Ketika seorang hamba meyakini jika aku kada bisa mengenal Allah kecuali Allah. Pokoknya aku mengetahui Allah Maha sempurna, mustahil kekurangan. Dah, titik. Ketika ia meyakini itu sempurna makrifatnya sudah. Nah, itu. Yang kita pikirkan adalah makhluknya, bukan yang menciptakan. Nah, diri kita, sekitar, ya alam, langit, bumi dan isinya itu yang kita tafakarui, yang kita tafakur, yang kita pikirkan, yang pikiran tadi membawa kita kepada satu titik yaitu yang menciptakan seluruh alam semesta hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pasal selanjutnya pasal keyakinan terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pas bulan Maulid, sifat-sifat yang wajib diketahui terkait pada Rasul ada 9 keyakinan. Nah, jadi sifat yang wajib bagi setiap muslim laki-laki binian ketika dia mengucap wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka dia dalam wa asyhadu Muhammadur Rasulullah itu ada sifat yang wajib dia ketahui. Ada yang wajib 4, ada yang mustahil 4, dan 1 yang harus. Jadi 9 ya keyakinan yang harus diyakini setiap orang laki-laki kebinian yang balik berakal mengetahui, meyakini ketika dia mengucap wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, adapun 4 sifat wajib yaitu sidik, jujur. Nah, jadi seluruh utusan Allah apalagi Nabi kita Muhammad itu pasti jujur sudah. Kemudian yang kedua amanah, dipercaya. Nah, ketiga tabligh, menyampaikan. Ya, yang keempat adalah patanah, yaitu cerdas. Nah, di kitab lain ulama memadahkan hanya 3. Ya, ya, tabligh itu ditiadakan. Ya, kalau salam pada tabligh atau amanah. Karena kalau orang aman tabligh menyampaikan itu pasti cerdas sudah. Ini bisa menyampaikan. Jadi ada ulama mengatakan 3 buting aja, sidik, amanah, tabligh. Patanah kada dibuat ya. Patanah itu masuk kepada tabligh. Karena orang bisa menyampaikan berarti cerdasnya. Orang kada bisa menyampaikan berarti kada pintar. Ya kada. Nah, ada kanak-kanak bisa menyampaikan, ayo maju ke muka, sampaikan apa yang ibu jelaskan. Bisanya berarti cerdas otaknya.
Ada kan sampaikan apalah bulan bingung ulun tadi aja jadi kada tahu dah kada ingat berarti kada jalan otaknya. Nah itu ada yang mengatakan gitu ulama. Nah itu. Nah, jadi setiap para nabi itu pasti cerdas sudah. Nah itu pasti menyampaikan, kalau menyampaikan pasti cerdas. Kemudian 4 sifat mustahil bagi para rasul. Ya, pertama dusta. Nah itu. Kedua adalah khianat, berkhianat. Ya, ketiga kitman, menyembunyikan. Keempat adalah baladah, yaitu bodoh. Nah itu. Dan satu sifat jais atau boleh bagi segala rasul, yaitu bersifat manusiawi yang tidak mengurangi martabat tinggi mereka. Nah, di bawah. Nah, ini penting nih. Di sebelahnya ada satu faidah pada terbaca. Sebelah halaman 19 paling bawah satu faidah. Seorang ulama ditanya tentang Allah. Ia berkata, jika kau bertanya tentang nama-nama Allah, maka Allah berfirman, dan Allah memiliki asmaul husna, itu nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi kalau ditakoni bagaimana Allah, maka jawab Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, itu jawabannya. Ya, kalau ditakun lagi, ya ada yang bertakun. Jikalau bertanya tentang perkataan-perkataannya, Allah itu kalamnya kayak apa? Nah, maka ada jawabannya. Sesungguhnya ya Allah Ta'ala ja'arada syai'an ayaqulu kun fayakun. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu, bila kami menghendaki Allah Ta'ala, maka akan mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, jikalau ditanya lagi tentang perbuatan Allah, apa yang Allah perbuat sekarang, nah, maka jawab kulla yaumin huwa fi syan. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Artinya Allah itu kada berdiam. Ya, ada kalanya memuliakan orang, ada kalanya menghinakan orang. Ada kalanya menggerakkan orang, ada kalanya mendiam orang. Jadi setiap ada alam semesta itulah perbuatan Allah. Jadi tinggal kita ini, ya makanya ada secara ringkas seseorang, artinya yang artinya orang ini meyakini bahwasanya inya bisa berbuat dengan sendiri, bukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita, ya orang muda ini mempunyai ilmu agama luar biasa. Lalu ini hendak menyadarkan nih, orang yang artinya merasa dirinya ini bukan, artinya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala berbuat, maka ditakuninya. Ya, orang yang jahat tadi parakinya silaturahim, jaya anak muda tadi ulun akan menjawab apa yang pian artinya tanyakan daripada permasalahan apapun. Cuma bila pian ulun bisa menjawab, maka pian bertobat daripada kesalahan pian. Jadi orang tadi aku bertanya, nah sebuting aja, ya Allah apa gawiannya wah ini. Nah, jadi nah anak tahu pian gawian Allah wah ini. Nah, ulun naik, ya pian ya orangnya lagi di atas sana bangku kan, kursi. Ya, nah pian turun, ulun naik ke kursi. Nah, akhirnya orang tadi duduk aja di kursi. Nah, pian di bawah duduk. Nah, duduk kayak aku disuruh ya kadanya ada dijawab bang. Di sini. Nah, ini bang Allah Ta'ala gawiannya ya memuliakan ulun duduk di kursi, wah pian di bawah. Nah, itu. Ya, orang itu ada kau dijawab dengan akal, ya, dengan dengan dalil, harus dengan pandiran, dengan akal harus dibahas. Ada jauh orang ateis kada percaya dengan adanya apanya Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Nah, akhirnya orang soleh tersebut tadi memarakinya, ya, ya memarakinya, ya disuruh, artinya diundang, pian kami undang untuk berdebat
Karena pian kada percaya adanya Tuhan, kami ingin memberikan gambaran kepada pian biar pian sadar bahwasanya alam semesta yang besar ini ada yang menciptakannya. Ayo di sini. Nah, akhirnya di mana tempatnya? Di sana. Nah, artinya berkumpul di sana. Yang orang soleh ini berdudi sini. Berdudi sengaja berdudi. Awas tangga sejam, 2 jam, akhirnya datang. Jadi dia orang yang HTS tadi kalau percaya adanya Tuhan, kenapa? Awasnya pian kada datang. Kami sudah menunggu. Maaf dia orang soleh tadi. Ulun tadi hendak berjalan. Ya, hendak menyeberang. Ternyata sungai itu kada ada kapalnya, kosong. Akhirnya ulun melihat ada, ya, pohon yang ganal. Ya, maka pohon yang ganal itu ternyata ya berubah menjadi lanting bahasa kitanya. Nah, akhirnya ulun ikat-ikat lalu alhamdulillah sampai di tempat ini. Ada mungkin ya, aku ada percaya kayak itu. Masa ada pohon-pohonan lalu berubah jadi lanting lalu ikam menyeberang ke sini. Jadi aja yang orang saleh itu masyarakat itu pian bisalah berpikir ini orang masalah yang kecil aja ini kada percaya, apalagi alam semesta ini langit bumi ya kada planet langit bintang matahari yang kecil aja belum pada kada percayanya. Jadi seorang tadi lanting kayu tadi bisa menjadi lanting, apalagi alam semesta begini ya kada percayanya. Nah, akhirnya masyarakat tahu berarti ini sesat ini, ada gangguan nih otaknya ini. Nah, makanya aja ulama kan setiap tahi burung atau kambing sapi kan ada pasti ada binatang yang berhira, kalau mungkin tahi ada setiap telapak batis kan ada yang menginjak, itu yang halus ya gambarannya, apalagi alam semesta langit bumi laut ya kada pasti ada yang maha menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah hatinya tertutup, nah yang tertutup ya Allah yang menutup ya ada. Nah, tapi kalau dibuka Allah, yang tertutup pun kalau anak Allah buka terbuka, bahkan di sebaliknya Allah kuasa harusnya yang sudah terbuka pun bisa tertutup kalau Allah menghendaki. Nah, ini yang ditakutkan nih seluruh ulama-ulama. Ya, orang tuh biarlah mengetahui kebenaran itu banyak, tapi tetapnya dalam kebenaran itu orang-orangnya aja yang Allah kehendaki. Nah, makanya Rasulullah SAW sidin berdoa di tahiyat akhir itu mengajari kita ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikan seluruh hatinya hati, tetapkanlah hati ulun ya Rasul dalam agama pian dan taat ibadah. Orang banyak mengetahui taat lalu menggawi, cuma khawatir berubahnya nih. Nah, orang tahu ini bujur, ini salah, lalunya menggawi yang bujur tadi, cuma istiqamah sampai ke mati jarang. Orang-orangnya yang dipilih Allah Ta'ala terutang ubah kadang rajin aja berjamaah pengajian pasangan ubah, udah tahu kita. Ada yang kada rajin berjamaah pengajian pas akhir umurnya berubah. Hasidin sadar aja. Ini yang kita inginkan ya awalnya taat ya akhirnya pun taat. Nah, ini yang kita harapkan ini. Ya, jadi harus ada minta kepada Allah, karena yang mengubah keadaan ini bukan manusia, Allah yang mengubah. Kalau kita minta tetapkan, Rasulullah aja minta berdoa biar tetap. Allah nak mengubah biar bisa tumat aja. Ya, makanya minta ketika ya muqallibal qulub sabit qalbi itu agar kita keluar. Memang doanya seorang kan, cuma ya Allah keluarga ulun, anak cucu ulun, ya tetangga kawan lah, muslimin muslimat, dan tetapkan ya Allah iman kami. Ya, mudahan kami senantiasa taat. Nah, itu mun Allah ubah habis saya. Ya, kita nih lah. Tadinya bermaulidan ke-7, bisa aja timbul kata ke-7 bermaulidan lagi. Bisa aja anak merubah. Nah, tadi hati cinta kepada orang, seluruh umat Rasulullah dianggap wali. Bah itu utang ubah, utang benci, dendam misalkan. Nah, itu.
Nah, jadi tetap ya minta kepada Allah. Makanya semalam dibalahkan kalau baca ratib la ilaha illallah la ilallah, tetapkan iman ulun ya Allah. Hidup beriman, mati beriman ya Allah. Ulun keluarga ulun, anak cucu ulun ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dan satu sifat jaiz atau boleh yaitu bagi Rasul sifat-sifat manusiawi yang tidak mengurangi martabat tinggi mereka. Nah, itu. Nah, ajan sudah. Wallahu alam bisawab. Kita sambung lagi, mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman, Islam, ihsan kita, keluarga kita dan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita dan Nabi kita Muhammad SAW senantiasa juga meridhai kita, senantiasa mendoakan kita agar kita umat ini selamat dunia wa akhirat. Al-hadiniyah wa hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina khalqi radhana syukur jannati ala sayyidina kalimatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Minta ampun, minta ridha, terima kasih. Mohon doanya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah.